Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Kita mempunyai 3 KD, yaitu yang pertama menyebutkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, kemudian menjelaskan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Selanjutnya, silakan perhatikan Quran surat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang pertama tentang Quran surat Al-Ikhlas 1-4, selanjutnya Quran surat Hud 6-7. Poin yang pertama yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Adapun secara bahasa, percaya atau membenarkan kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Sedangkan secara istilah, mempercayai atau meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Adapun pembuktian eksistensi Allah itu ada 2 faktor, bisa dilihat dari 2 segi, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu adalah yang dapat dijangkau dengan akal, sedangkan dalil nakli itu yang tidak dapat dijangkau dengan akal. Di mana dalil akli itu merupakan suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contohnya yaitu tentang keteraturan yang ada di alam semesta ini. Sedangkan dalil nakli itu suatu berita yang bersifat pasti yang memberikan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Selanjutnya tentang Asmaul Husna, yaitu pengertian dari Asmaul Husna yang secara bahasa yaitu nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 dijelaskan, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah Asmaul Husna, fad'auhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Tuh, bukti bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah dan baik bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna itu yang pertama adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Dia melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang, yaitu sifat Ar-Rahim Allah itu hanya dilimpahkan kepada orang-orang mukmin saja secara tetap ataupun bersifat kekal, tentunya baik di dunia, alam kubur, dan akhirat nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qudus atau Maha Suci. Maha Suci Allah dari segala sekutunya atau tandingannya. Sifat-sifat Allah pun tentunya maha sempurna, bersih dari segala kekurangan. Sedangkan selanjutnya yaitu As-Salam. Kesejahteraan Allah itu sempurna, tiada kekurangan, cacat dan celahnya. Berbeda dengan kesejahteraan manusia, ada cacat, banyak sekali kekurangan, ada juga yang sangat sempurna. Semuanya itu adalah kesejahteraan Allah, atau Allah itu maha sempurna. Kemudian selanjutnya Al-Mu'min, maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Allah maha memberi keamanan
dan maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap yang pelaku maksiat. Selanjutnya Al-Adl atau Maha Adil. Maha Adil itu sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas. Keadilan manusia itu terbatas. Bisa saja kadang khilaf, salah, condong terhadap sesuatu yang dicintainya, dan banyak yang lainnya lagi. Untuk itu, Allah menyuruh manusia untuk berbuat adil kepada kerabat dan orang lain. Selanjutnya, Al-Ghafar, Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang memang betul-betul bertaubat. Tentunya syarat-syarat dari taubat itu ada sendiri. Yang pertama memang harus menghentikan perbuatan yang maksiat dan tidak akan mengulanginya. Kemudian menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, baca istighfar. Minta ampun kepada Allah bila berkaitan dengan Allah. Sedangkan bila berkaitan dengan manusia, minta maaflah dan mengembalikan haknya. Selanjutnya Al-Hakim atau Maha Bijaksana. Allah tidak menciptakan apapun dengan sia-sia, tapi ada hikmah dan manfaat yang besar. Al-Malik, Maha Merajai, Raja yang sebenarnya, yang mengatur dan mengendalikan kerajaannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yang terakhir yaitu Al-Hasib atau Maha Menjamin, di mana Maha Menjamin ini memberikan jaminan kecukupan pada seluruh hambanya. Maha memperhitungkan, yakni segala perbuatan manusia di dunia ini akan dihisab, akan ditimbang atau diperhitungkan di alam akhirat dengan seteliti-telitinya dan seadil-adilnya. Kemudian poin terakhir yaitu aplikasi nilai-nilai terhadap 10 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu berbuat baik dan berkasih sayang. Ar-Rahman, berbuat baik pada seluruh makhluknya. Kemudian berusaha menjadi mukmin yang bertakwa. Ar-Rahim, berbuat baik dan bertakwa kepadanya karena hadiahnya adalah surga dengan segala kenikmatannya yang telah dijanjikan oleh Allah. Maha memelihara kesuciannya, Al-Qudus, memotivasi agar berusaha memelihara diri dari segala dosa dan tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Menjaga keselamatan diri dan orang lain, As-Salam, sikap untuk berdoa dan berusaha menjaga keselamatan diri dan orang lain. Doa kita pada tasyahud yaitu Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Selanjutnya, menjadi orang yang terpercaya dan dapat memberikan rasa aman kepada sesama, al-mukmin atau memotivasi. Kemudian berperilaku adil atau al-adl, hendaknya berperilaku adil dan meninggalkan perbuatan yang zalim. Adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua, dan terhadap sesama manusia atau semuanya. Kemudian hikmah dan manfaat dari berperilaku adil. Berusaha menjadi orang yang pemaaf, Al-Ghaffar. Allah menerima mukmin yang memang betul-betul bertaubat. Pemaaf menambah kemuliaan seseorang. Yang selanjutnya berperilaku bijaksana atau Al-Hakim, di sini berpikir kritis dan cermat sehingga terhindar dari perilaku buruk yang merugikan. Menjadi pemimpin yang baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Jadi secara nyata, seorang yang menjadi pemimpin di dunia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kelak bagaimana kepemimpinannya saat
dunia. Dan itu memang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Semuanya ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu bermuhasabah atau introspeksi diri. Jadi silahkan kalian bermuhasabah atau introspeksi diri, bagaimana atau apa yang sudah kalian lakukan, sudah baikkah, sudah mencerminkan sebagai perilaku dari Asmaul Husna. Silahkan kalian bisa merenungi diri sendiri. Baik, kemudian kita simak sedikit video. Tentunya ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Demikian tayangan video yang sudah kalian perhatikan. Ibu harap kalian bisa termotivasi atau introspeksi diri untuk bisa menerapkan perilaku-perilaku yang tentunya sesuai dengan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Tugas minggu berikutnya, silahkan kalian menghafal dari 99 nama Asmaul Husna. Sekian pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum.